Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamatul Fahreza dengan NIM 200301229. Saya dari PMM dari UM Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan materi dan pertanyaan tentang modal kerja mata kuliah manajemen keuangan. Di sini ada 3 poin materi. Yang pertama, apa sih modal kerja itu? Jadi, modal kerja yang juga dikenal sebagai modal kerja bersih atau NWC adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang, atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi dan kewajiban saat ini, seperti kewajiban akun hutang. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar, perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bangkrut. Poin yang kedua yaitu manfaat modal kerja. Modal kerja memiliki manfaat utama untuk menghitung modal kerja bandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar. Aset yang tercantum dalam neraca perusahaan meliputi kas, piutang, persediaan, dan aset lain yang diperkirakan akan dilikuidasi atau diubah menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar termasuk hutang usaha, upah, hutang pajak, dan bagian hutang jangka panjang saat ini. Aset lancar tersedia dalam 12 bulan. Kewajiban lancar akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Modal kerja yang sejalan dengan atau lebih tinggi dari rata-rata industri untuk perusahaan dengan ukuran yang sebanding umumnya dianggap akan diterima. Modal kerja yang rendah dapat mengindikasikan risiko mara bahaya dan default. Poin yang ketiga yaitu cara menghitung modal kerja. Berikut rumus dari rasio modal kerja. Rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Aktiva lancar dalam pembilang dan kewajiban lancar dalam penyebut. Atau rasio modal kerja sama dengan buka kurung kas ditambah investasi jangka pendek ditambah inventaris ditambah piutang dagang tutup kurung. Lalu dibagi buka kurung catatan jangka pendek ditambah hutang akun tutup kurung. Rasio ini biasanya dinyatakan sebagai kelipatan. Rasio modal kerja 1,0 berarti bahwa aset lancar perusahaan sama dengan kewajiban lancar. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal beserta jawabannya. Berikut pertanyaannya. Pada tahun depan, PT Yasanti mempunyai rencana untuk memproduksi barang jadi sebesar 6.000 unit sebulan. Untuk membuat 1 unit barang jadi tersebut, dibutuhkan 3 kg bahan baku dengan harga Rp1.250 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. Lamanya proses produksi 5 hari. Setelah menjadi produk selesai, biasanya akan tersimpan selama 16 hari sebelum terjual. Rata-rata piutang tertagih selama 40 hari. Upah langsung per unit barang jadi sebesar Rp2.000. Biaya pemasaran tunai sebulan sebesar Rp13.200.000. Biaya administrasi dan umum sebulan sebesar Rp9.600.000. Dan kas minimal ditentukan sebesar Rp3.000.000. Lalu pertanyaannya, hitunglah berapa kebutuhan modal kerja PT Yasanti tersebut. Sebelum menjawab, kita harus mencari rincian terlebih dahulu. Yang pertama, kita mencari rincian periode terkaitnya modal kerja. Yang pertama, lamanya bahan baku disimpan selama 12 hari. Yang kedua, lamanya proses produksi selama 5 hari. Yang ketiga, lamanya barang jadi simpan 16 hari.
dan lamanya piutang tertagih 40 hari, jumlahnya 73 hari. Lalu selanjutnya kita mencari rincian kebutuhan kas per hari. Yang pertama, pembelian bahan baku, sama dengan buka kurung 6.000 dikali 30, tutup kurung, dikali 3 kg, lalu dikali 1.250, sama dengan Rp750.000. Yang kedua, pembayaran upah langsung, sama dengan buka kurung 6.000 dikali 30, tutup kurung, dikali Rp2.000, sama dengan Rp400.000. Lalu yang ketiga, pembayaran biaya pemasaran, sama dengan Rp13.200.000 dibagi 30, sama dengan Rp440.000. Lalu yang keempat, pembayaran biaya administrasi dan UM, sama dengan 9.600.000 dibagi 30, sama dengan Rp320.000. Jumlah dari pembelian atau pembayaran tadi sebesar Rp1.910.000. Setelah kita mencari rincian tadi, dengan demikian jumlah modal kerja yang harus dibutuhkan adalah 73 dikali Rp1.910.000 ditambah Rp3.000.000, sama dengan Rp142.430.000. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.